الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita berkumpul kembali di Masjid Raya Taman Yasmin untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sekarang kita akan memasuki surat At-Tur. Surat At-Tur. At-Tur artinya sebuah bukit. Ya. Surat ini sifatnya makiyah. Makiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surat diturunkan sebelum hijrah. Berarti Madaniyah artinya surat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Silakan baca artinya. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan,
dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Rabb-mu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Tur seperti yang dibacakan maknanya tadi. Sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang tentunya benda-benda yang dipakai sumpah oleh Allah memiliki keistimewaan. Memiliki apa? Keistimewaan. Dan Allah boleh bersumpah dengan nama makhluk karena dia bersumpah bukan dalam rangka beribadah. Sedangkan kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan itu sering saya sampaikan. Karena sumpah kita itu sifatnya ibadah. Mengenai surat Tur, Rasulullah SAW pernah membacanya di waktu surat Maghrib. Imam Malik menukilkan dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur di dalam sholat Maghrib. Aku tidak pernah mendengar seorang yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada beliau. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Dari jalan atau jalur Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Bukhari juga menukilkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah berkata, aku pernah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku sedang sakit. Maka beliau pun bersabda, tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Bertawaflah engkau di belakang orang-orang dengan berkendaraan. Aku pun bertawaf, sedangkan Rasulullah SAW mengerjakan solat di sisi Baitullah seraya membaca Wat-turi wa kitabim mastur. Ya. Jadi hadis kedua ini bercerita tentang kisah Rasulullah SAW mengajak Ummu Salamah bertawaf atau haji dan umrah. Ya. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Yang mana sumpah ini menunjukkan kekuasaannya yang amat besar. Bahwa azabnya itu pasti berlaku. Jadi jawab dari sumpah itu adalah inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar terjadi. Tidak mungkin tidak. Dan azab itu akan menimpa musuh-musuhnya. Dan bahwasannya tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab yang ditimpakan Allah atas mereka. Di sini Allah memulai sumpah dengan At-Tur. At-Tur adalah gunung bukit yang di sisi atasnya ada pepohonan seperti yang difirmankannya kepada Musa, yang darinya Allah mengutus Isa. Gunung di atasnya tidak terdapat pepohonan disebut sebagai Tur. Ya.
Gunung yang di atasnya tidak terdapat pepohonan tidak disebut sebagai apa? At-Tur. Ya. Melainkan disebut sebagai Jabalun. Jabalun bila bagian atas tidak ada pohon. Bila bagian atasnya ada pohon namanya apa? At-Tur. Sekarang kita bisa memahami. Pangrango itu tur apa jabal? Oke. Dari mana Anda tahu tur? Nah, pasti sudah naik gunung semua. Iya. Pangrango. Kalau di atas gunung gede, kayaknya nggak ada pohon deh. Bagian atas. Yang ada bendera merah putih saya lihat. Iya, bagian atasnya ada pohon. Pohon-pohon yang mudah terbakar. Kalau tidak salah itu pohon kasih. Nah, berarti dalam bahasa Arab, jabal itu maknanya lebih umum sebenarnya. Ya, hanya saja kalau disebut dalam satu keadaan jabal dan tur sekaligus, maka tur artinya gunung atau bukit yang di atasnya ada pohon. Jabal adalah gunung yang di atasnya tidak ada pohon. Gunung yang di atasnya tidak terdapat pepohonan tidak disebut sebagai tur, melainkan disebut sebagai jabal. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan kitab yang di dalamnya terdapat tulisan. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Ada yang mengatakan kitab yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Tetapi ada juga yang menyatakan yakni kitab-kitab yang telah diturunkan dan ditulis yang ia dibacakan kepada umat manusia secara jelas atau lantang. Itulah kitab Mastur. Nah, saya mau bertanya kepada antum. Ini pernah kita bahas waktu tahun 2014 atau 13. Waktu kita bahas Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab artinya apa? Asal kata kitab itu artinya apa? Kitab. Sambil anda minum kopi ya. Belum jawab. Kitab artinya apa? Supaya nanti kita tidak dikata-katain orang bahwa kita ini sok-sokan berpegang dengan kitab dan sunnah. Kan? Kitab artinya apa? Secara bahasa dulu. Kenapa dikatakan kitab? Catatan, oke. Ada lagi? Kitab itu artinya satu kumpulan. Ya, kitab artinya kumpulan kata-kata yang tertulis. Makanya kata bayat tubuh bukan hanya menulis artinya, tapi mengumpulkan kalimat dalam satu buku. Kan disebut dengan apa? Kitab. Kalau sudah disebut kitab, berarti sudah ada isinya. Kalau masih kosong seperti ini, lembarannya, itu disebut dengan apa? Disebut dengan kirtosun. Disebut apa? Kirtos, ya. Atau disebut dengan daftarun dalam bahasa kontemporer. Kalau sebut kitab artinya sudah ada apa? Kumpulan tulisan di dalamnya. Makanya Al-Quran disebut dengan apa? Dzalikal kitab. Atau Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Kenapa Quran disebut kitab? Karena menghimpun semua pembahasan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia dunia dan akhirat. Baik bercerita tentang agama, tentang
hal-hal yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan urusan muamalah duniawiyah. Ada di dalam Al-Quran. Maka disebut dengan kitab. Lain halnya kalau kitab itu ada kata penyandarannya. Kitabut Tauhid, Kitabul Fiqh, Kitabul Usul, Usul Fiqh. Kalau sebut Kitabut Tauhid berarti hanya himpunan pembahasan tentang apa? Tauhid. Kalau sebut Kitabul Lughatil Arabiyyah hanya membahas tentang kitab berkaitan dengan bahasa Arab. Karena kitab ini artinya kumpulan. Nah, kalimat setelahnya menjelaskan kumpulan tentang apa? Kitabul Fiqh. Berarti kitab itu membahas tentang apa? Fiqh. Nah, di sini sebut kitab apa? Tidak disebut kitab apa-apa. Hanya sebut kitabim mastur yang menunjukkan masih bermakna umum. Maka pantas mereka menafsirkan kata sebagian kitab yang dimaksud Lauhil Mahfuz. Ya kan? Sebagian mengatakan kitab yang dimaksud semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Gitu. Ini namanya kalimat mujmal. Mujmal artinya tidak dijelaskan secara khusus. Gitu. Berarti makna yang ditafsirkan di sini dua-duanya bisa saja benar. Adapun mastur adalah kata sifat untuk kitab. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Terbalik. Ya. Fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Artinya pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur. Ditetapkan dalam kitab As-Sahihain bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Isra dan Mi'raj. Setelah beliau sampai ke langit ketujuh, "Tsumma rufi'a bi ila al-Baitil Ma'mur. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ." Kata Nabi SAW, kemudian aku diangkat sampai ke Baitul Ma'mur. Ternyata setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki 70.000 malaikat. Setiap hari. Ya, yang mereka itu tidak pernah kembali lagi ke tempat ini. Berarti yang 70.000 yang dilihat oleh Nabi itu begitu masuk keluar hanya sekali itu. Yang lain lagi 70.000. Sampai hari ini terjadi enggak? Terjadi. Karena kata Nabi kulla yaum. Dan sekali lagi Nabi menggunakan kata nakirah kulla yaumin. Dia tidak bisa menggunakan kullal yaum. Ya. Kulla yaumin setiap hari berarti. Sampai kapan? Ya sampai runtuhnya langit. Berarti jumlah malaikat sedikit apa banyak? Ada yang pernah menghitung? Nah, ini yang tidak boleh ditanyakan. Berapa jumlah malaikat? Tidak perlu kita tanyakan. Karena yang tahu jumlahnya hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini saja sudah menggambarkan setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian keluar, yang masuk tadi, yang kemudian keluar lagi, itu tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Jadi digantikan oleh yang lain setiap hari. Maknanya mereka beribadah di dalamnya dan bertawaf di sana. Sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah. Demikian pula Baitul Ma'mur, ia merupakan Ka'bah bagi penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu di sana didapatkan Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Ini karena beliaulah yang membangun Ka'bah di bumi. Maka dimaklumi pahala diberikan sesuai dengan amal perbuatan. Dan ketahuilah
bahwa pada setiap langit terdapat rumah ibadah yang para penghuninya beribadah serta mengerjakan salat. Sedangkan yang terdapat di langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Langit pertama. Namanya apa? Baitul Izzah. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Nah, di sini ada yang menarik. Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ini sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwa setiap yang kita kerjakan sekarang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan itu suatu yang pasti terjadi. Makanya jangan pernah kita lupa untuk berbuat baik setiap hari. Dan tidak perlu menunggu pujian orang. Nggak perlu. Nggak perlu menunggu dilihat orang. Lihat ibu-ibu di rumah yang bekerja di rumah. Setiap hari sapu rumah. Ya kan? Kalau dia udah capek, guling-guling di tempat tidur. Ya. Ya kan begitu pekerjaannya. Dia bersihkan rumahnya. Dia urus anaknya. Tidak ada yang memujinya. Suatu hari nanti Allah akan balas perbuatan mereka itu dengan balasan yang setimpal, yang baik. Ya, terkadang seorang itu melihat amalannya remeh, tapi ingat mereka tidak ada yang memujinya. Ada yang memuji wanita yang kerja di rumahnya. Kalau antum di luar pakai dasi, wangi, pakai mobil, keluar dapat gaji sebulan 100 juta, beri kepada istri, misalnya gitu ya. Orang bilang, hebatnya orang ini. Ya kan? Akan dipuji orang, akan ada ujub, akan ada ria, akan ada bangga. Belum tentu dapat balasan. Tapi yang di rumah, yang bekerja setiap hari, sapu rumah, kemudian melahirin anak. Suatu hari nanti kalau mereka betul-betul ikhlas dan mempertahankan imannya, Allah balas dengan yang lebih baik. Dan ini pelajaran bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, kita juga. Antum hadir di sini, menyediakan fasilitas untuk kajian. Suatu hari nanti Allah akan menyediakan fasilitas untuk melihatkan antum di surga nanti. Dan itu kita harapkan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ibrahim alaihissalam dia diberikan keutamaan menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur? Jawabannya, dia yang membangun Ka'bah. Dia membangun apa? Ka'bah. Kemudian Allah bersumpah dengan was-saqafil marfu', dan demi atap yang ditinggikan. Apa ini maksud atap di sini? Langit. Sufyan al-Thawri, Syu'bah, dan Abul Ahwas menuturkan dari Ali yang dimaksud dengan was-saqafil marfu' yaitu langit. Dan Sufyan berkata, lalu membaca wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Langit, atap, terjaga tanpa tiang. Siapa yang menjaganya? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak lenyap. Agar tidak apa? Lenyap. Maka dikatakan mahfudha. Demikianlah yang dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, kemudian As-Suddi, dan Ibnu Jurair, serta Ibnu Zaid bin Aslam, rahimahumullah. Dan ini menjadi pilihan Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah. Rabi' bin Anas rahimahullah berkata,
Yang dimaksud dengan was-saqafil marfu' yaitu arsy yang ia ibarat atap bagi seluruh makhluk. Ia memiliki sisi yang menjadi tujuan bersama selainnya. Sebagaimana telah dikatakan oleh jumhur ulama. Berarti di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah as-saqaf, artinya adalah langit. Penafsiran kedua ada yang lebih di atasnya, yaitu apa? Arsy. Ya, wallahu a'lam. Kedua penafsiran ini ya, tidaklah begitu bertentangan karena keduanya adalah atap. Kemudian wal bahril masjur, dan Allah bersumpah dengan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Laut di bawahnya ada api. Apa hikmah di balik itu? Apa rahasianya? Dasar laut nih, di bawahnya ada api. Seharusnya di dalam laut ada apa? Air. Apa apinya di dasar laut yang di genangan air terakhir itu? Atau apinya di bawah tanahnya? Di bawah tanah. Karena memang laut itu kan begini. Ya. Dan di bawah tanah itu ada api. Masih ingat hadis tentang perjalanan ruh? Orang kafir dinaikkan ke langit, ruhnya. Kemudian pintu langit pertama dimintai untuk dibuka, tidak terbuka pintu langit itu. Di sana Nabi SAW membacakan ayat, La tufattahu lahum abwabus sama, wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka, pintu langit tidak terbuka buat orang kafir. Dan mereka tidak akan masuk surga. Sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Kan gitu ayatnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW, lalu setelah itu Allah mengatakan, Uktubu kitabahu fi sijjin, fil ardi sufla. Kata Allah. Tulis catatan orang ini di dalam penjara di bumi yang paling dalam. Sijjin itu penjara yang berapi. Ya, penjara yang berapi. Maka di sini disebutkan maksudnya pada hari kiamat kelak, lautan akan dijadikan api yang berkobar mengelilingi orang-orang. Maka nanti lautan pun akan berapi, meluap dan panas. Inilah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana Sa'id bin Musayyab rahimahullah, juga Mujahid, Abdullah bin Ubaid bin Ibnu Umair dan juga yang lainnya ya mengatakan demikian. Sedangkan Qatadah mengatakan yaitu nyala api yang benar-benar penuh. Dan itulah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Jadi nantinya lautan itu akan menyala. Ada enggak sekarang ini orang menemukan di dasar laut ada api? Ada. Ada. Dan itu membenarkan wal bahril masjur. Dan demi laut yang di dalamnya dinyalakan api. Adapun yang dimaksud dengan al-masjur adalah yang ditahan dan dilarang dari bumi sehingga tidak melumuri dan membakar para penghuninya. Untuk saat ini, demikianlah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas. Pendapat itu pula yang dimukakan oleh As-Suddi serta ulama-ulama lainnya. Dan hal tersebut ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana dia berkata, Yazid memberitahu kami, Al-Awwam memberitahu kami, seorang syekh memberitahu kami. Saat itu dia berada di tepi pantai dan dia berkata, aku telah bertemu dengan Abu Saleh, budak Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, Umar bin Khattab memberitahu kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Laisa min lailatin illa wal bahru yushrifu fiha 3 marratin yasta'dhinu Allah Ta'ala an yanfadikha
alaihim fayakuffahu Allah azza wa jal. Tidak ada satu malam pun melainkan laut menjadi pasang 3 kali. Mohon izin kepada Allah untuk dapat menumpahkan diri kepada mereka. Tetapi kemudian Allah menahannya. Hadisnya dhaif, lemah. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kenapa sebab hadis ini dhaif? Antum coba lihat di situ. Coba lihat kembali di perkataan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad di mana dia berkata, Yazid memberitahukan kepada kami. Al-Awwam memberitahukan kepada kami. Seorang syekh, ini menjadi sebab ini. Seorang syekh yang tidak disebut namanya. Dalam ilmu hadis, ini hadis dilemahkan. Karena perawinya majhul namanya. Majhul itu tidak diketahui, boleh jadi tidak diketahui namanya, boleh jadi namanya diketahui tapi tidak diketahui keadaannya. Ya, ini namanya apa? Majhul. Di sini jelas-jelas tidak ditahu namanya. Lantas firman Allah, inna adzab rabbika lawaqi'. Ini jawaban sumpah ya. Jawaban apa? Sumpah. Di dalam sumpah-sumpah tersebut, Allah punya tujuan dan ingin menjelaskan sesuatu. Dan sesuatu tersebut biasanya diingkari orang kafir. Apa yang diingkari orang kafir? Yaitu adanya azab. Ya. Maka di sini Allah katakan, inna adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar terjadi. Inilah yang menjadi objek sumpah. Maksudnya azab itu pasti akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, ma lahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dari mereka jika Allah sudah menghendaki hal itu terjadi bagi mereka. Ya. Kalau Allah mau mengadab suatu kaum, tak akan ada orang yang bisa menolong mereka. Akan ada. Kemudian Allah katakan, yauma tamurus sama'u maura. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang. Kalau gempa bumi apa yang bergoncang? Gunung. Gunung. Dasar gunung itu digoncangkan, bumi goncang. Sekarang yang goncang langit. Bagaimana keadaannya? Bisa dibayangkan. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan, yang dimaksud yauma tamurus sama'u maura, bergerak dengan gerakan keras. Adapun dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, yaitu goncangan yang membelah. Kan nanti langit itu akan terbelah. Bagaimana di surat Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqaq. Terbelah. Sedangkan Mujahid mengumumkakan, yakni berputar. Ad-Dhahak berkata, berputar-putar dan bergerak atas perintah Allah. Dan gelombangnya saling bertautan. Dan itulah menjadi pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Itu berupa gerakan dan dalam putarannya. Dia bertutur, Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna melantunkan satu bait. Ka'anna mishyataha min baiti jaratiha. Maurus sahabati la raisun wala ajlu. Seakan-akan jalannya dari rumahnya seperti jalannya awan yang tidak lambat dan tidak pula tergesa-gesa. Ini berputar. Ya. Maur artinya berputar. Di langit nanti akan berputar, bergerak dan pecah. Hancur. Dan tidak ada yang bisa menahannya.
Pada saat itu wa tasirul jibalu sayra, dan gunung benar-benar berjalan. Maksudnya gunung itu akan pergi dan berubah menjadi debu yang bertebaran dan berhamburan kemana-mana, bahkan menjadi fata morgana. Kalau jadi debu berhamburan di dunia ini ada sisanya, bisa terlihat sisanya, enggak? Di hari kiamat lenyap. Di hari kiamat apa? Lenyap, hilang. Ada yang hancur, ada sisanya, ada yang hancur tidak ada sisanya. Bahkan di dunia ini pernah terjadi sesuatu yang hancur tidak tersisa. Seperti terjadinya bom Hiroshima Nagasaki. Masih ada nggak tulang-tulang manusianya waktu itu? Nah, hilang, lenyap. Ya bom apa nama waktu itu? Bom atom ya? Iya kan? Yang menghancurkan Jepang, Hiroshima Nagasaki itu. Lalu bagaimana dengan kejadian hari kiamat? Itu saja mengerikan. Apalagi terjadi hari kiamat. Gunung itu hancur. Maka Allah katakan fawailu yauma idzil mukadzibin. Maka pada hari itu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan. Maksudnya kecelakaan ditimpakan terhadap mereka pada hari itu. Karena azab Allah dan siksaannya pun dia timpakan atas mereka. Kita tunggu tanggal main orang-orang kafir ini. Mereka akan diazab semua oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. yakni di dunia mereka tenggelam dalam kebatilan dan mereka menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Hati-hati hari ini orang banyak bermain-main dengan apa? Agama. Senda gurau. Dan mulai ragu dengan kebenaran Islam. Mulai memilih ajaran-ajaran agama lain meskipun dia masih mengaku apa? Muslim. Ini namanya keraguan dan mendustakan. Orang yang mengatakan semua agama sama, dia sedang mendustakan ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Ya. Dan ini berbahaya, ikhwan fiddin azakumullah. Sangat berbahaya. Dulu orang munafik itu tidak langsung mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dulu orang munafik itu muasalnya adalah ingin menjadi pahlawan kesiangan. Karena dia ingin memadukan antara agama kemusyrikan dengan agama tauhid. Dan mereka yang menjadi pemandunya. Yang gara-gara itu Allah campakkan dalam hati mereka penyakit keraguan-raguan. Ragu terhadap kebenaran tauhid, yang kemudian Allah tambah lagi penyakit, jadilah mereka munafik. Kalau sudah menjadi munafik, intinya mereka akan mendustakan kebenaran dan lebih memilih kebatilan. Dan hari ini kita melihat orang-orang seperti itu. Mulai memilih, ingin berada di tengah-tengah. Tapi coba ketika terjadi sesuatu yang dipojokkannya siapa? Orang Islam atau agama lain? Orang Islam. Tidak usah keluar menyamakan orang Islam dengan orang kafir. Sekarang ada kelompok yang ingin menyamakan semua manhaj yang batil. Dengan cara apa? Ambil benarnya, buang salahnya. Ini akan mulai ragu nih. Dan ujung-ujungnya pasti mereka akan mencela dan caci maki orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi. Iya enggak? Dan antum melihat tingkah lakunya setiap hari. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat itu. Yang kemudian pada akhirnya mendustakan kebenaran. Maka Allah mengancam, celaka bagi mereka yang mana orang-orang itu suka bermain-main dengan kebatilan.
Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka didorong, ini mereka digelincirkan kemana? Ke dalam api neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya. Jangan kata kita mendustakan kebenaran. Jangan kita mempermainkan kebenaran. Kita berbicara sesuatu yang tidak jelas efeknya, negatifkah atau positifkah, itu terancam tergelincir kaki kita ke dalam neraka. Yang lemparannya sejauh antara timur dan barat. Kata Nabi SAW, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari jahannama ab'ada ma yakunu bainal maghrib wal masyriq. Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara sesuatu yang tidak jelas apa yang akan terjadi dari ucapannya itu, tidak jelas efeknya apa. Maka boleh jadi dengan sebab itu kakinya tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam yang lemparannya sejauh antara timur dan barat. Bahkan lebih jauh daripada itu. Ya, karena Nabi mengatakan ab'ada, lebih jauh. Ya. Bagaimana kalau orang itu jelas-jelas mendustakan kebenaran? Mereka digiring ke dalam jahannam da'a, yakni mereka didorong ke dalamnya dengan sekali dorongan. Lebih kuat dorongan itu. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada saat itu dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maksudnya di sini malaikat Zabaniyah mengutarakan hal tersebut sebagai hinaan dan celaan. Yang berkata ini siapa? Malaikat Zabaniyah. Ya. Malaikat yang tidak pernah tersenyum sekalipun seumur hidupnya. Ya, Zabaniyah itu di antara nama malaikatnya ada yang bernama siapa? Malik. Apa namanya? Malik. Adapun penjaga neraka bernama Ridwan itu riwayatnya masih simpang siur. Adapun malaikat penjaga neraka ada ayatnya. Di mana penduduk neraka mengatakan, Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, beritahu Tuhanmu agar dia mematikan kami dalam neraka. Dan mereka tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Nah, malaikat-malaikat itu yang berkata, ini loh neraka yang dulu kalian suka dustakan keberadaannya. Siapa yang mendustakan neraka, dia akan berbuat semaunya di dunia ini. Karena dia meyakini tidak akan diadab. Hidup hanya di dunia saja, kata mereka. Lalu Allah katakan setelah itu, Fasbiru, aw la tasbiru, sawa'un alaikum. Masuklah ke dalamnya seperti masuknya orang-orang yang diselimuti dari semua arah. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kalau di dunia ini orang tertimpa musibah, dia katakan, aku sabar saja. Setelah dia sabar, tenang hidupnya. Di dunia ini. Di sana, mau sabar, mau enggak bersabar, sama saja. Ya. Maksudnya sama saja. Bagi kalian bersabar atas azab dan siksaannya ataupun kalian tidak bersabar. Maka tidak ada tempat berlindung bagi kalian darinya. Serta tidak pula ada tempat menyelamatkan diri bagi kalian darinya. Lalu Allah sebutkan alasan. Innama. Kalimatnya apa? Innama. Apa arti innama itu?
Nggak usah lihat bukunya. Hadap ke saya aja. Innama artinya apa? Innama artinya hanya. Apa artinya? Ya. Lihat antum perhatikan. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Kamu hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dosa antum tidak ditanggung oleh anak. Dosa anak tidak ditanggung oleh antum. Antum dan anak ini akan mendapatkan balasan hanya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Itu dia maksud daripada kata innama. Di sini menunjukkan dan menjelaskan tentang keadilan Allah. Dia Maha Adil. Jadi dalam azab itu ada sifat keadilan Allah. Kalau orang-orang berdosa ini tidak dibalas, maka hilanglah keadilan Allah. Ya enggak? Sekarang ada orang mengambil hak antum. Seperti diambil paksa tanah antum. Dan dia punya backingan. Mulai dari bintang 1 sampai bintang 7 dia punya. Ya. Antum udah bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Kapan antum tuntut keadilan itu? Di akhirat nanti. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain, maka dia akan memikul 7 lapis tanah yang dia ambil itu. Kan sejengkal atasnya. Ke bawahnya berapa lapis? 7 lapis. Jadi lebarnya mungkin sejengkal. Tetapi ke bawahnya 7 lapis. Dan Allah berikan balasan itu. Dia akan memikul 7 lapis bumi yang diambil sejengkal tadi. Maka hati-hati kita berbuat kezaliman. Semoga Allah maafkan dan mengampuni kita. Semua akan dibalas. Maksudnya bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Bahkan sebaliknya. Dia senantiasa memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalnya. Tadi sudah kita jelaskan. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat 17. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم فضل. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan di dalam surga. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu beribadah kepadanya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Tadi berbicara tentang azab untuk orang kafir. Sekarang Allah menceritakan keadaan orang-orang yang berbahagia. Bahagia yang di atas kebahagiaan. Bukan sekedar bahagia, tapi bahagia yang luar biasa. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Maka hal tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami azab dan siksaan dalam neraka. Jadi orang-orang bertakwa itu berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria dan bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Maknanya adalah mereka bersenang-senang dengan segala yang telah diberikan Allah kepada mereka. Berbagai macam kenikmatan, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kendaraan dan lain-lain. Selain itu kata Allah Azza wa Jalla, wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka. Maksudnya Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka. Itulah kenikmatan tersendiri di samping masuk surga. Juga agar mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tidak pula terbesit dalam hati manusia.
Perhatikan di sini. Ini bedanya nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat diberikan nikmat disertai dengan dijaga dari sesuatu yang menakutkan dan menyedihkan. Dunia, kita mendapat nikmat belum tentu terjaga dari apa yang menjadikan kita sedih dan takut. Contoh, ada orang qadarullah, dia diberi nikmat istri yang cantik. Ya kan? Tapi si suami tidak selamat dari mulutnya yang selalu ngomel-ngomel. Bahagia nggak punya istri yang cantik tadi? Ya dia. Tetapi belum tentu dia selamat dari apa? Lisan istrinya. Ya enggak? Ini dunia. Tapi di sana diberikan istri yang cantik, selamat dari lisannya juga. Di dunia ini ada orang yang diberi harta. Dikasih harta yang banyak. Dikasih kedudukan yang tinggi. Tapi belum tentu dia aman dalam perjalanan sendirinya. Ada seorang pimpinan negara. Berani dia pergi ke pasar sendiri tanpa pas pampres. Takut. Sedangkan kita keluar pakai motor bebek. Motor metik. Ya, paling yang kita takutkan adalah tidak bawa uang belanja ketika pulang ke rumah. Itu kita takutkan. Itu nikmat dunia. Dunia ini nikmatnya seperti itu. Makanya Allah di sini tidak hanya menyebut innal muttaqina fi jannati wa na'im, tidak begitu. Dia sebutkan juga sebaliknya kenikmatan tersendiri. Apa itu? Terjaga dari bahaya api neraka. Sekarang orang diberi mobil, diberi kendaraan motor yang bagus. Tapi apa dia merasa aman dari kecelakaan di jalan raya? Ya enggak? Belum tentu. Ini yang ingin disampaikan di sini. Bahwa kenikmatan surga itu dari berbagai sisi. Bukan hanya diberikan kekayaan. Tapi diberikan juga pengamanan. Dan kenyamanan juga. Pengamanan dan kenyamanan. Waqahum rabbuhum adzabal jahim. Yaitu Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka jahanam. Di situ Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan enak. Hani'an, enak, tenang, nyaman. Ya. Bima kuntum ta'malun. Sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sekarang kita pergi makan nih bareng-bareng ke warung Padang. Anak ajak semua antum. Nah, dengan umur yang bermacam-macam. Itu warung Padang kalau ditaruh di lidah enak. Tapi belum tentu kita aman dari kolesterol, asam urat, gula naik. Ya enggak? Dan yang sudah periksa cek lab begitu, begitu disodorkan ini kepala kakap. Santannya gitu kan. Padahal dia mau makan nih, tapi dia tidak berani. Kenapa? Karena ada pikiran cek lab tadi. Disanangkan. Datang makanan yang kita inginkan, makan saja. Datang minuman yang kita inginkan, minum saja. Sekarang orang yang lagi naik asam lambungnya, berani dia minum kopi sebelum makan di pagi hari? Tidak berani. Tapi saya berani ini. Itu menunjukkan di sana hani'a. Makan dengan lezatnya. Belum tentu di dunia kita dikatakan demikian. Bapak-bapak sakit kalau ketemu dokter, apa kata dokter? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Ya, kita ke rumah makan hanya memandang makanan itu. Dan tidak tenang makannya karena ingat kata-kata dokter. Walaupun enak di lidah. Maka di sana tidak. Di sana betul-betul Allah katakan, kulu washrabu hani'a. Ya. Maksudnya semua itu merupakan karunia dan kebaikan darinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang berderetan. Ats-Tsauri menceritakan dari Ibnu Abbas, dipan-dipan itu dalam keadaan tertata rapi. Masya Allah.
berderetan. Yang berarti saling bertatapan wajah antara satu dengan yang lainnya. Yang orang-orang di surga itu saling bertatapan wajah. Di antara penduduk surga yang masuk. Anas disebutkan dalam ayat yang lain, ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan itu. Ya, biasanya di dunia ini yang paling nikmat kita rasakan di antara nikmat dunia adalah kita bertemu kawan-kawan ngerumpi. Enak enggak? Ya tidak. Bicara mulai kita SD dulu sampai kita tamat sekolah. Sudah dibicarakan itu, ketemu lagi, itu lagi yang dibicarakan. Nah di sana, nanti akan ada di ayat 25 insya Allah, 25-26-nya. Di sana juga kita lagi berbicara, ngobrol. Di antara hasil obrolan itu adalah, kok kamu bisa masuk surga bersama anak istrimu? Apa rahasianya? Mereka yang masuk surga dengan anak istrinya mengatakan, dulu kami adalah keluarga yang berhati-hati. Hati-hati dari yang haram, hati-hati makan yang syubhat. Itu nanti dibicarakan di sana. Ada juga orang masuk surga, tidak diketahui amalan yang paling istimewa baginya, ternyata dia sabar dengan ujian. Sampai teman-temannya minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, biar kulitku disayat-sayat orang sebagai ujian. Supaya dapat derajat seperti orang ini. Sekarang kita kadang meremehkan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Meremehkan mereka padahal mereka taat beribadah. Boleh jadi mereka lebih tinggi derajatnya dari kita. Dan di sana diobrolkan itu. Karena nanti ada pertemuan permanen, ada pertemuan sesekali. Pertemuan permanen itu keluarga, anak, istri dipertemukan. Walaupun beda amal di dunia, di sana disamakan derajatnya. Gara-gara satu orang yang baik di antara kita. Misal suami dia dapat derajat tertinggi, anak-anaknya dapat derajat yang di bawah, maka diangkat oleh Allah kepada bapaknya. Atau bapaknya di bawah, anak-anaknya di atas, maka diangkat oleh Allah bapaknya ke atas. Itu kenapa dijadikan satu keluarga. Maka ada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi keluarga saya tidak sakinah Pak Ustaz. Kenapa? Istri saya ngomel-ngomel, nikah aja sama orang tuli. Isu gitu. Enggak, bukan itu ini maksud. Di dalam keluarga itu ada agama, ada pelajaran, ada Islam. Sehingga terbentuklah satu usul kebaikan namanya iman. Dan iman ini yang nantinya akan menjadi alasan Allah untuk mempertemukan mereka meskipun berbeda hasil pahala amal mereka. Dan ada pertemuan yang tidak permanen. Pertemunya pada penduduk surga dengan berbagai derajatnya. Tapi dipertemukan dalam beberapa waktu. Sesekali. Dan itu yang dimaksud wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling bertanya ketika bertemu itu. Ini di ayat 25, 26 dan seterusnya. Ya, baik. Di sini disebutkan bahwa mereka saling bertatap-tatapan di antara mereka. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan kami menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tertipu dengan penjual gigi palsu. Yang mereka katakan pasang gigi palsu kembali muda lagi, tidak mungkin. Sekarang kita bisa kembali muda lagi kalau kita masuk surga. Dan dinikahkan dengan siapa? Hurun 'ain. Lalu ibu-ibu kemana bidadaranya? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala suami bagi ibu-ibu. Karena memang wanita itu pahalanya surprise. Apa? Surprise. Banyak pahala-pahala yang Allah berikan pada wanita yang tidak disebutkan jumlahnya. Dan terhitung. Boleh jadi mereka lebih menikmati kondisi mereka dicantikkan daripada laki-laki yang menikmati bidadari. Kan ibu-ibu biasa di dunia suka apa? Suka berdandan.
bersolek, berdandan, mempercantik diri, dia senang tuh. Meskipun sudah jadi nenek-nenek, dia senang berdandan. Dan itu naluri sebagai wanita. Di sana dia tidak perlu mahal-mahal beli skincare, tidak perlu. Di sana dikasih cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah wanita tua seperti saya bisa masuk surga?" Kata Rasulullah, "Enggak ada wanita tua di surga." Pulang ibu itu nangis. Ketemulah sahabat di jalan, "Kenapa kau nangis wahai ibu?" Nabi mengatakan, "Di surga tidak ada wanita tua seperti saya." Datanglah sahabat, "Ya Rasulullah, tadi wanita yang datang kepadamu, dia pulang dalam kondisi nangis. Kau katakan tidak ada wanita tua di surga." Betul, tidak ada wanita tua di surga. Kalau dia maksudnya kalau dia masuk surga, dia tidak tua lagi gitu. Nah, disampaikanlah pada wanita itu bahwa ternyata maksud Rasul, kalau kau masuk surga, kau tidak akan tua lagi. Itu menunjukkan wanita punya potensi untuk masuk surga. Dan sering pahalanya tidak disebut. Laki-laki kalau mau lewat jihad, pintu jihad dia harus berjihad. Kalau mau lewat puasa, harus berpuasa wajib dan sunnahnya. Kalau mau lewat sodako, harus rajin sodako. Ibu-ibu cukup lakukan 4 hal. Sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, taat sama suami, ini yang berat. Ya. Taat sama suami dan menjaga kehormatan diri. Apa kata Allah? Silakan kau pilih pintu surga mana saja yang kau mau. Masuk lewat surga itu. Pintu itu. Itu wanita. Bahkan Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan laki-laki yang sholat berjamaah di masjid diberi pahala 25 kali lipat atau 27 derajat. Kan begitu? Laki-laki, Afwan. Disebutkan buat laki-laki, sholat di masjid pahalanya 25 sampai 27 derajat. Tapi begitu disebutkan sholat bagi wanita di rumahnya, apa kata Nabi? Sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi. Kepada seorang wanita. Ada wanita datang, "Ya Rasulullah, aku ingin sholat berjamaah," berada di belakang. Nabi tidak melarang. Tapi Nabi menjelaskan, sholat engkau di masjid kampungmu pada wanita ini lebih besar pahalanya daripada sholat di masjidku. Padahal sholat di masjid Nabi berapa kali? 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Bagi kita. Lihat kata Rasulullah kepada wanita, sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Dan sholatmu di emperan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholat engkau di dalam kamarmu yang luas lebih baik daripada sholat di emperanmu. Dan sholatmu di kamar rahasiamu lebih baik daripada sholatmu di luar. Berapa disebut pahalanya? Lebih baik, kata Nabi. Bahkan lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi. Maka tenang ibu-ibu, ketika tidak disebut bidadara, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Boleh jadi Anda lebih bahagia memiliki madu di surga daripada meminum madu di dunia. Ya kan, itu yang terjadi nanti. Karena tidak ada seorang laki-laki yang masuk surga, melainkan dia punya calon istri 2 di surga itu. Dan kalau istrinya di dunia masuk, berarti berapa istrinya? 3. Kalau istri di dunia 2, berapa istrinya? 4. Tinggal dihitung aja jumlahnya tuh. Iya, kalau semuanya soleha gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita tidak disebutkan pahalanya karena memang mereka selalu diberi banyak. Karena sulit masuk surga bagi seorang wanita, sulit. Karena bawaannya apa? Cemburu buta. Bawaannya banyak tuntutan. Bawaannya sering mengeluh. Kalau dia bisa melepas dari semua ini, maka surga menanti. Surga menantinya. Dan ini disebut dengan balasan di akhirat. Adapun para laki-laki selalu disebut balasannya apa? Termasuk ini. Dinikahkan dengan hurun in. Pertanyaannya, hurun in itu untuk siapa? Karena tidak semua orang laki-laki yang masuk surga dapat hurun in. Ada bidadari lain namanya kawakibu atrabah. Bidadari-bidadari yang masih muda. Hurun in itu pertama untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, untuk orang yang
dia bisa marah kepada orang. Dia bisa marah, tapi dia tahan marah. Ya, dia tahan marah. Maka Allah menyuruh dia memilih hurun ini itu. Walaupun dia tidak masuk dalam deretan orang-orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tapi dia bisa menahan marah pada saat dia mau marah. Ya. Maka pulang dari sini nanti kalau istri antum nanya, kok tumben tidak marah? Ada hurun ini. Itu aja. Kan ingat itu lebih nikmat. Kan? Yang ketiga, orang yang ditawarkan berzina dan dia mampu berzina, dia meninggalkan zina itu bukan karena suatu lain hal kecuali karena takut kepada Allah, maka Allah akan panggil orang ini di antara penduduk Jannatun Na'im. Kau pilih hurun ini yang kau mau. Ya. Berarti ini terjadi pada siapa? Laki. Karena memang yang cepat tergoda laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki disenggol parfum aja udah apa? Udah bernafsu. Maka oleh karena itu mereka disuruh memilih hurun in karena mampu menahan diri dari apa? Zina. Dan zina itu bisa dia lakukan dan mampu dia lakukan. Dan banyak orang yang memiliki sifat ini dari kalangan orang-orang kaya yang bertakwa. Keluar pakai mobil yang bagus, wangi, tampan, bawa uang. Dan dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dan tidak dilihat oleh siapapun. Maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh di luar sana. Tapi dia tahan diri. Tahan diri. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Nah yang seperti ini akan ditawarkan kepadanya apa? Hurun 'ain. Wanita cantik yang bermata jeli. Di surga. Yang kata para ulama kita, kalau wanita ini dihadirkan ke dunia saat ini, maka seluruh penduduk bumi akan mati. Terlalu cantik wanita. Dan malam akan hilang karena cahaya wajahnya. Ya, mati. Orang kalau lihat yang indah, ya kan? Terkesima dia. Terkesima bisa buat mati. Maka kalau ada mati di surga, kita mati dulu baru nikah dengan bidadari. Untungnya di surga alhamdulillah tidak ada mati. Maka berarti secantik apa tuh bidadari? Gak bisa dibayangkan. Nabi menjelaskan betisnya masih terlihatan indah, sumsumnya. Sumsumnya masih terlihat indah di balik 70 lapis gaun yang dia pakai. Kita bayangkan, kaca. Itu bayangan kita. Karena saking indahnya tidak bisa dibayangkan. Sesuatu yang sangat indah sulit dibayangkan. Maka oleh karena itu, kapan kita bisa melihatnya? Tunggu episode kehidupan selanjutnya. Yaitu hari kiamat. Gimana cara kita menunggunya? Perbaiki amal kita di sisa usia ini. Akankah sanggup kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu? Allah tidak akan sia-siakan amal kita, insya Allah. Bahkan amal anak kita pun akan menjadi suatu sebab yang di mana Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Atau amal orang tua kita. Yang penting ada kesamaan apa? Iman. Dan itu akan dijelaskan pada ayat 21 nanti. Karena waktu ini, waktu tidak memungkinkan. Karena pembahasan ini ada sangat nyambung sekali. Ayat 21 sampai 28. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, silakan ada yang bertanya, silakan. Jemaah sekalian. Barakallahu fikum. Ini ibu-ibu ada yang bertanya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Bapak awal membahas masalah kitab. Nah, Kitab. Dulu ada pada zaman Nabi terdahulu itu ada namanya suhuf. Pak Ustadz. ya. Itu apakah itu sama dengan kitab? Sama. Itu isinya juga wahyu. Cuman suhuf itu ada yang dikumpulkan dan ada yang masih bertebaran. Suhuf itu
Ketika dia masih bertebaran kemana-mana, itu namanya suhuf. Ya, suhuf. Ya, bisa juga bermakna kitab dia. Seperti suhuf Musa itu kitab Taurat. Tapi kalau sudah dikumpulkan itu pasti kitab. Ya, suhuf itu biasanya belum dikumpulkan. Masih dalam lembaran-lembaran, masih dalam tulisan-tulisan yang bertebaran. Seperti ini tulisan satu, tulisan satu. Namanya suhuf. Tapi kalau udah dikumpulkan semua, namanya kitab. Tapi di awal Al-Quran itu sudah disebutkan sebagai kitab. Maka bahwa suatu nanti Quran itu akan dibukukan, dikitabkan, kumpulkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau sholat di rumah lebih baik dari masjid Nabi, apakah berarti umroh juga tidak dianjurkan untuk wanita? Tetap dianjurkan. Beda antara ibadah umroh. Karena di rumah kita tidak ada umroh kan. Di rumah kita tidak ada apa? Umroh. Umroh ibadah yang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW motivasi Anda untuk tetap berada di rumah. Ya. Umroh ya amalan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada seorang wanita. Ada seorang wanita, dia tidak ikut haji hajjatul wada. Tidak ikut hajjatul wada wanita ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ma mana'aki an tahujja ma'ana, an tahujji ma'ana. Apa yang menghalangi engkau untuk pergi haji bersama kami? Kata wanita itu, suami dan anakku ikut haji bersamamu ya Rasulullah. Dia meninggalkan onta yang tidak ada yang memberi minum onta itu kecuali aku. Maka aku tidak bisa berangkat. Kemudian Rasulullah SAW katakan kepada wanita ini, Idza kana Ramadan fa'tamiri fa innal umrata fihi kahajjatin. Kalau begitu, kalau sudah datang Ramadan berikutnya, kau berangkat umrah, ya karena umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Dalam riwayat Bukhari, tadi riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Bukhari saja Rasulullah katakan sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini Rasulullah sebutkan untuk siapa? Si wanita tadi. Ustaz, mengambil tanah satu jengkal yang bukan haknya, maka akan dibalas 7 kali lipat setiap jengkalannya. Dan akan diazab kelak di hari kiamat. Pertanyaan, bagaimana kalau yang melakukannya itu tidak faham kalau itu salah? Maka kalau dia salah, tidak faham, dan dia tahu seberapa yang dia ambil, maka kembalikan hak orang. Kalau tidak tahu, maka cari tahu, ternyata setelah dicari tahu segitunya pengetahuan dia, maka insya Allah ini dimaafkan. Maafkan. Ini dimaafkan insya Allah. Biasanya tanah itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Saya di tempat anak di Tompu itu, tanah anak dulu tuh ada 500 meter. 250 meter, ya, itu dibeli oleh teman anak untuk dia bangun masjid. Udah diukur semua. Qadarullah kiblatnya miring. Miring kan kiblatnya. Tanah itu menghadap barat semua kan. Miring kiblat masjid. Sehingga mau tidak mau akan ada tanah anak di kemiringan itu diambil. Coba antum bayangkan. Itu padahal bangun masjid dan anak tahu keutamaan bangun masjid. Datang bisikan setan gitu. Gak usah dikasih Ustaz, gak usah kasih Ustaz. Karena memang fitnah tanah itu luar biasa. Ya walaupun akhirnya tetap kita miringkan juga itunya. Tetapi ini pelajaran bahwa bisikan setan tentang tanah itu luar biasa. Sayang sejengkal masuk dengan. Padahal itu kalau dikasih pun tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa setiap tanah itu ada fitnah di dalamnya. Dan banyak orang membunuh gara-gara apa? Tanah. Sejengkal itu diperkarakan oleh orang. Ya. Ini menunjukkan bahwa hati-hati dengan tanah. Kalau kita tidak tahu dan kita sudah berusaha, jangan-jangan ini tanah Bapak nih sejengkal. Udah ambil aja Pak. Yang memiliki tanah Bapak katakan, tidak usah, kan tanggung udah bangun tembok. Maka jalan saja. Berarti Anda sudah terbebas dari hal itu.
Kemudian keluarga suami yang sudah wafat mengambil hak tanah yang dimiliki suami. Saya mengikhlaskannya karena tidak mau ribut walaupun itu hak anak-anak saya. Tapi mereka anak-anak saya haramkan, pahamkan. Saya pahamkan ya. Tapi sampai saat ini jadi putus kekeluargaannya. Jangan diputuskan kekeluargaannya. Tetap Anda bersilaturahmi. Katanya sudah ikhlaskan. Kalau sudah diikhlaskan tetap berhubungan dengan mereka. Ya. Dan ajarkan kepada anak-anak itu bahwa apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tetap akan ada apa? Balasan. Tetapi ketika Anda putuskan silaturahmi gara-gara itu, maka itu dosa lain. Bahkan doa kita tidak dikabulkan Allah kalau gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Pertanyaan saya mungkin bisa terkait dengan ayat ke-12, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, Ustaz. Betulkah Ustaz, apabila seseorang Muslim kemudian dia melakukan amalan kefasikan, semisal meminum khamar atau perbuatan zina, akan tetapi dia berada di usul ahli sunnah wal jamaah, itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang dia soleh, akan tetapi dia berada di usul ahli bid'ah, Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semua amal kesalahan tetap dibalas. Walaupun dia seorang ahli sunnah wal jamaah, kalau dia berbuat maksiat tetap dibalas kesalahannya. Hanya saja orang yang berada di usul ahli sunnah wal jamaah, dia tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Sehingga dia bertaubat dan menyesal. Adapun mereka yang berbuat bid'ah, dia tidak tahu kalau dirinya berbuat salah. Tetap dibalas juga. Kalau berbicara apa lebih baik, yang ini atau yang itu, tentu kedua-duanya tidak dikatakan lebih baik. Lebih buruk. Lebih buruk yang berada di usul ahlu bid'ah. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Tapi ada yang buruk dan lebih buruk. Ya. Makanya seorang ahlu sunnah wal jamaah yang berada di atas sunnah usulnya, akidahnya, ibadahnya, dia bermaksiat, adu ayam, judi online gitu, dan dia mengaku itu adalah dosa, dia berbuat buruk. Tetapi ada yang lebih buruk, apa itu? Seorang ahli ibadah yang melakukan bid'ah. Seharusnya itu yang dimunculkan lebih buruk. Dan tetap dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, setiap orang memiliki amal andalan yang bisa menjadi alasan bagi Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Ada orang berbuat bid'ah dalam ibadahnya, zikir berjamaah selesai sholat. Tapi kita tidak tahu bagaimana ikhlas dan tulusnya dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Ya kan? Ada orang seperti itu. Dan kita tidak tahu bagaimana ikhlas dan tulusnya dia dalam membantu anak yatim dan tetangganya. Dan itu semua akan menjadi alasan bagi Allah untuk menyelamatkannya. Tapi kalau berbicara tentang usul, ya tentu yang bid'ah lebih buruk. Lebih apa? Baik, ada pertanyaan? Saya mau nanya. Ada juga dalil yang mengatakan bahwa yang mengikuti sunnah, yang berbuat maksiat sendirian, itu bisa dihapus juga amalnya. Maksud di sini sendirian dalam melakukan maksiat yang berkaitan dengan hak orang. Ya. Atau maksiat lainnya seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, ketika Rasulullah mengatakan nanti akan datang suatu kaum yang aku kenal, mereka bawa kebaikan sebesar gunung Tihama yang bersih, putih bersih. Tiba-tiba amal itu dihancurkan seperti debu yang berterbangan. Para sahabat takut, siapa mereka ya Rasul? Mereka saudara kalian, berarti bukan orang Syiah. Ahlus sunnah enggak? Sholat seperti kalian, puasa seperti kalian. Berarti cara beribadahnya benar apa salah? Benar. Tapi
ketika mereka berbuat maksiat, mereka berhadapan dengan maksiat dalam kesendiriannya, mereka lakukan maksiat. Di sini ada asbabul wurudnya, yaitu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang aku lihat soleh, aku ingin ajak dia bermuamalah bisnis. Nabi mengatakan jangan lihat soleh, teliti dulu. Kemudian Rasulullah sampaikan itu, karena orang cepat tergoda dengan fulus. Fulus itu cepat tergoda, ya. Atau dia tidak tergoda dengan fulus tapi tidak tahu manajemen, sehingga dia berbuat salah dalam apa? Berbisnis. Contoh begini, antum telepon anak, Ustadz Maskur, ya, mau nggak jadi properti perumahan gitu. Sekarang keahlian anak apa? Antum hanya tahu Ustadz ngisi kajian, tidak mungkin dia korupsi. Iya, saya tidak mungkin korupsi, tapi staf saya bisa saja korupsi. Ya enggak? Dan saya tidak mengerti. Maka itu mungkin yang dimaksud oleh Nabi SAW. Karena ada kerugian yang dirasakan orang lain, sehingga orang itulah yang mengambil amal kebaikan kita. Itu juga harus hati. Fadhal, ada yang lain. Ustaz, kita kalau bermusuhan ya atau tidak bicara dengan saudara kandung ya Ustaz ya, amalan kita tidak diangkat Ustaz ya, amalan kita. Iya, ya. tidak. Itu. Tapi dalam hal ini kita dimusuhi nama saudara kita Ustaz. Kita atau dia tidak bicara sama kita udah datang, dia musuhin, dia musuhin, tetap tidak mau nanya. Iya. Gara-gara sebenarnya apa? Hanya masalah warisan apalah. Iya. Nah, apa kita yang salah atau gimana? Udah harus gimana menurut pandangan Ustaz? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saudara-saudaraku itu tidak suka sama saya. Rasulullah katakan, aina anta min istighfari lahu. Mana saja engkau selama ini tidak mintakan ampun buat mereka. Boleh saja jadi kita kurang memohonkan ampun buat mereka. Itu pertama. Maka sahabat yang bertanya tadi pulang dan memohon ampun kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Dia datang lagi bahwa saudara-saudaranya sudah baik sama dia. Dan anak pernah coba itu. Sama paman-paman anak, adik-adik anak yang tidak setuju dengan meninggalnya ibu saya yang ditahlilkan. Waktu itu sekeluarga saya kumpulkan dan ibu saya meninggal. Dan ibu anak berpesan juga waktu itu. Pakai cara kamu saja kalau saya meninggal. Bapak anak juga ngomong begitu. Tapi keluarga besar tidak terima, termasuk paman. Mereka akhirnya putuskan hubungan dengan anak. Ya, anak tidak mau beli kambing, tidak mau kasih uang ke mereka. Tapi kita coba apa yang disampaikan Nabi, mohonkan ampun, berbuat baik kepada mereka. Sampai hari ini, apa kata paman-paman anak kepada anak-anaknya? Nah, nanti kalau kau besar, tidak usah kau masuk polisi. Terus jadi apa? Jadi teroris kayak Ustadz Maskur. Dikiranya anak teroris. Gitu kan? Jadi sampai mereka katakan suruh jadi teroris kayak gitu. Karena di kampung anak orang kayak saya ini seperti teroris. Dan lah saya jelaskan, saya bukan teroris. Terus saya jelaskan. Sampai hari ini alhamdulillah hubungan kami baik. Walaupun mungkin mereka tidak ngaji sebagiannya, tapi hubungan kami baik. Dan itu kadang kita lupakan. Istighfar buat siapa? Keluarga kita. Kemudian berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak suka adalah pahala besar. Nabi ditanya, di mana kita berinfak yang lebih besar pahalanya Nabi? Kepada kerabatmu yang tidak suka kepadamu. Berat gitu? Berat enggak? Berat lah. Antum kira mudah? Mungkin ustaz aja tidak sanggup dilakukan itu. Tapi karena hadis itu ada, maka dilakukan dah. Nyesek di hati Pak Ustaz. Itulah sabar. Sabar itu menyisakan apa? Panas tidak ada. Panas tidak ada. Karena sabar itu tidak dikatakan sabar kalau dia tidak diaun. Apa diaun? Diaun artinya cahaya yang mengandung panas. Beda dengan sholat. Sholat itu nur. Cahaya rembulan. Sebut nur. Kalau matahari disebut apa? Diaun. Matahari cahaya enggak? Cahaya. Panas apa dingin? Dingin, panas. Masa ada di siang hari antum berdiri jam 2? Aduh sejuknya patah apa? Enggak ada. Tapi di malam hari, begitu rembulan muncul antum pandang rembulan itu, ya Allah indahnya rembulan itu. Antum mandang. Tiba-tiba ada istri antum berdiri di samping, sama gitu kan. Itu menunjukkan bahwa
Sabar itu nyesek. Ketika antum beri dan ada di dalam hati, itu namanya apa? Sabar. Maka pahalanya tidak jelas sampai sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.